Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan pagi hari ini. Ada yang tahu anak-anak kita akan membahas materi tentang apa? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Ada yang tahu apa pengertian iman kepada Allah? Nah, iman kepada Allah berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya Allah. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang hak atau benar dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada berapa sih kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitab tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah.
Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.